adik-adik sudah dapat dipahami? Untuk itu langsung saja kita mulai dari grup A. Kami persilakan satu orang perwakilan untuk dapat mengklik layar untuk menentukan soal nomor berapa dan kemudian mengambil argumentasi di dalam fishbowl apakah pro atau kontra. Dan untuk grup A mendapatkan soal nomor 1. Untuk argumentasi boleh ditunjukkan kepada Dewan Juri dan teman-temannya. Baik, untuk grup A mendapatkan argumentasi pro. Kami silakan untuk dibawa kembali. Dan langsung saja dengarkan baik-baik pernyataan berikut ini. Masyarakat diberikan kebebasan dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya daerah. Waktu 120 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih atas pernyataan yang telah diberikan. Kami akan menjawab mosi terkait masyarakat diberikan kebebasan dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya daerah. Dewan Juri yang terhormat, kami sangat setuju dengan mosi yang diberikan karena kami lihat bahwa kami percaya bahwa budaya yang kita miliki harus terus berkelanjutan karena kita percaya bahwa anak-anak muda di masa depan juga harus mengenal nilai-nilai budaya daerah yang kita miliki. Oleh sebab itu, sebagai tim pro kami sangat mendukung pernyataan ini karena bayangkan ketika orang-orang akhirnya memutuskan untuk tidak, bayangkan ketika pemerintah memutuskan untuk melimitasi orang-orang untuk mengembangkan nilai-nilai budaya. Bukankah pada akhirnya nilai-nilai budaya ini bisa menghilang dan di masa depan nilai-nilai budaya kita, contohnya gotong royong, nasionalisme dan lain-lain itu tidak akan bisa dirasakan dan tidak akan bisa dikenal dengan anak-anak muda di masa depan. Dan juga dalam semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dalam segala perbedaan salah satu perbedaannya adalah perbedaan budaya-budaya. Ketika kita melihat bahwa nilai-nilai budaya daerah ini memiliki kebebasan untuk memelihara dan mengembangkannya, maka akan bertahan dari sekian generasi ke sekian generasi. Sehingga dengan semboyan ini kita tahu bahwa sekarang kebudayaan-kebudayaan kita masih tetap ada, hanya mengalami perkembangan yang lebih modern lagi dari sebelumnya. Dan kita bisa lihat bahwa jika pemerintah memberikan kebebasan dan memelihara mengembangkan nilai-nilai budaya daerah dan kita bisa membawa itu ke tingkat nasional, ke tingkat internasional, negara kita akan dikenal lebih luas lagi dan negara kita pasti akan lebih maju. Terima kasih. Terima kasih. Kami bangga Waktu habis, terima kasih untuk grup A. Boleh berikan tepuk tangan untuk grup A, SMA N2 Nabire. Dan langsung saja kami silakan kepada Dewan Juri. Regu A, jadi opsinya masyarakat diberikan kebebasan dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya daerah. Dan Regu A mendapatkan opsi pro. Ya. Tadi kami sudah mendengarkan argumen-argumen tadi yang sudah disampaikan oleh Regu A bahwa mereka pro dengan opsi tersebut. Ada beberapa substansi ya, yang disampaikan oleh Regu A itu bagus semua, ya, bagus semua, dan itu bisa masuk. Namun demikian, kita harus ingat bahwa di Undang-Undang Dasar itu mengatur tentang itu, ya, di pasal 18B ayat 2, nah, itu diatur bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat, hukum adat. Nah, kalau di Regu A menyebutkan, wah, mungkin nilainya sempurna. Oleh karena itu, kami Dewan Juri sepakat memberikan nilai 20 untuk Regu A. 20 poin untuk grup A. Wow, luar biasa sekali ya tentunya. Baik, langsung saja kita akan mengundang untuk perwakilan dari grup B untuk maju ke depan untuk dapat mengklik tombol pada layar untuk dapat mengetahui soal nomor berapa, dan setelah itu kami persilakan untuk dapat mengambil undian pada fishbowl yang telah tersedia. Kita akan sama-sama melihat argumentasi pro atau kontra. Dan pertanyaannya adalah nomor 2. Baik, boleh tunjukkan ke kamera juga.
Ya. Pro. Boleh untuk dibawa kembali. Dan pernyataannya, hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan di Indonesia sudah berjalan baik. Waktu dimulai 120 detik dari sekarang. Baik, Dewan Juri yang terhormat, kami dari grup B menyatakan pro dengan mosi hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan di Indonesia sudah berjalan baik. Mengapa demikian? Dewan Juri yang terhormat, kami menilai bahwa hak warga negara untuk mendapat pendidikan di Indonesia sudah berjalan dengan baik karena ini semua sudah diatur dalam secara keseluruhan di pasal 31 dari ayat 1 sampai ayat 5, terutama di pasal 31 ayat 4 yang menyatakan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Selain itu di Indonesia juga terdapat berbagai program beasiswa untuk baik untuk murid-murid yang pintar dengan prestasi yang luar biasa maupun kepada murid-murid yang kurang mampu, Dewan Juri yang terhormat. Dengan beasiswa-beasiswa itu murid-murid bisa mendapatkan kualitas pendidikan yang lebih baik sehingga membuktikan bahwa siswa-siswa di Indonesia dapat bersaing di kancah internasional. Misalnya seperti di olimpiade-olimpiade internasional seperti International Mathematics Olympiad atau lain sebagainya. Menandakan bahwa memang hak warga negara untuk mendapat pendidikan di Indonesia sudah berjalan dengan baik dengan fakta bahwa Indonesia dapat bersaing di kancah internasional dalam pendidikan. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami menyatakan sangat pro terhadap hak warga negara untuk mendapat pendidikan di Indonesia sudah berjalan dengan baik. Sekian dan terima kasih. Baik, sudah? Oke. Kami boleh berikan tepuk tangan dulu untuk grup B. Kami silakan kepada Dewan Juri. Ya, regu B, walaupun masih menyisakan waktu, namun yang plusnya regu B adalah tadi menyampaikan ya pasal tentang pendidikan, pasal 31 tadi ya. Nah, itu bagus sekali. Jadi di sini membuktikan bahwa ada negara hadir gitu dengan adanya bunyi pasal tersebut bahwa APBN itu dialokasikan 20% untuk pendidikan. Nah, itu bagus sekali. Tadi juga sudah disampaikan juga bahwa sudah adanya beasiswa dari pemerintah gitu kan dan mengirim siswa-siswa kita untuk mengikuti olimpiade internasional. Nah, itu juga bagus walaupun sebenarnya masih ada ya, sebenarnya kalau kita gali lagi ya dengan tenang kita pikirkan itu pasti masih ada. Misalnya fasilitas pendidikan ya kan ya. Mungkin dulu fasilitas pendidikan kurang, gitu kan. Mungkin 2 tahun yang lalu cuma ada 5 komputer di sekolah, tapi tahun ini sudah ada 10 sampai 15. Nah, itu kan ada peningkatan fasilitas. Di samping itu juga kita sudah melihat ada sinergi gitu antara pemerintah dengan swasta dan maupun dalam masyarakat ya duduk bareng untuk memajukan pendidikan itu. Oleh karena itu, kami Dewan Juri sepakat memberikan nilai 20 juga untuk regu B. 20 poin untuk grup B. Baik, langsung saja kami persilahkan untuk perwakilan dari grup C untuk dapat maju ke depan dan menekan tombol pada layar yang ada di sebelah kanan untuk dapat menentukan pertanyaan nomor berapa. Setelah itu silahkan mengambil undian argumentasi pro atau kontra dalam fishbowl. Dan pertanyaannya nomor 3. Untuk argumentasinya boleh ditunjukkan ke kamera, Dewan Juri dan juga temannya. Baik, untuk grup C mendapatkan argumentasi kontra. Silakan dibawa kembali dan dipersilakan untuk dapat kembali ke tempat. Dan untuk disimak baik-baik pernyataannya.
Baik, sudah siap ya? Saat ini ada yang dikenal dengan sebutan generasi Z atau Gen Z. Tumbuh di era digital dengan akses tak terbatas pada informasi dan budaya global. Hal ini dapat menyebabkan tergerusnya nilai-nilai tradisional dan nasionalisme. Waktu menjawab 120 detik dimulai dari sekarang. Mohon izin, Dewan Juri yang terhormat, kami dari grup C menyatakan kontra dengan pernyataan tersebut karena dengan adanya media sosial kita dapat memperkenalkan budaya kita kepada dunia luar sehingga rasa nasionalisme kita tidak akan tergerus ketika kita menggunakannya dengan baik dan benar. Tentu saya budaya kita dapat dikenal oleh orang-orang dan juga dapat bersaing di kancah internasional dengan budaya-budaya yang lain dan tidak kalah dengan budaya yang lain. Baik, kami tidak setuju dengan adanya tergerusnya nilai-nilai tradisional dan nasionalisme karena pada dasarnya kemajuan teknologi itu dapat membuat generasi muda itu lebih mengetahui hal-hal yang besar. Seperti kami bisa mengetahui sejarah-sejarah yang belum tentu waktu kami belajar dengan buku kami bisa mengetahuinya. Tapi dengan adanya akses internet kami bisa mengetahuinya dengan sangat gampang. Dan hal ini pun kami bisa dikuatkan dengan pasal 31 ayat 3 itu yang dapat mengatakan bahwa pemerintah menyediakan atau menyelenggarakan satu sistem yang dapat membantu. Kami juga tidak setuju dengan pernyataan ini karena melalui media sosial era digital ini kita sebenarnya bisa mengambil manfaat yang positif. Ini tidak akan membuat tergerusnya nilai-nilai tradisional dan nasionalisme. Terdapat pada pasal 32. Sekian dari pernyataan kami tentang kebudayaan. Terima kasih. Baik, terima kasih waktu habis. Boleh berikan tepuk tangan untuk grup C. Kami silakan kepada Dewan Juri. Ya, regu C. Jadi musinya adalah generasi Z itu tumbuh di era digital yang dimana informasi itu menjadi tak terbatas. Ya. Nah, hal ini dapat menyebabkan tergerusnya nilai-nilai tradisional dan nasionalisme. Regu B, regu C mendapatkan opsi kontra, ya, berarti tidak setuju dengan itu, jadi tidak tergerus gitu. Tadi sudah banyak ya argumen, sudah ada beberapa argumen yang disampaikan oleh regu C. Itu ya malah dengan informasi tak terbatas itu malah ya bukan menjadi tergerus gitu ya, malah itu menjadi media untuk perbandingan ya, perbandingan antara budaya kita dan nasionalisme kita dengan negara lain. Terus tadi juga saya menangkap bahwa malah menambah pengetahuan ya, menambah pengetahuan, jadi kita bisa mengenal budaya-budaya dari negara lain, itu bagus juga. Terus tadi menyebutkan juga beberapa ada pasal di Undang-Undang Dasar pasal 31, walaupun pasal tersebut, ayat tersebut tidak menyinggung tentang nilai-nilai tradisional dan nasionalisme, tapi kami Dewan Juri hargai itu, tidak apa-apa. Oleh karena itu kami Dewan Juri sepakat memberikan nilai 20 juga untuk regu C. 20 poin untuk grup C.